Perintah Kaisar Naga. Bab 1561 sampai dengan 1570. Audiobook Novel Silat. Episode 157. Maaf, kami baru saja datang dari luar dan tidak tahu aturannya. Melihat ini, Methu bergegas maju dan menjelaskan kepada pemuda itu. Baru datang? Setelah pemuda itu memandang Dev dan yang lainnya lagi, dia berkata dengan ringan. Karena kalian tidak mengerti aturannya, saya tidak akan berdebat dengan kalian, Anda berlutut saja. Methu mengangguk lagi dan lagi, oke. Di sisi lain, Jonathan, melihat kesombongan pemuda itu, sudah lama kesal, melihat penampilan tunduk Methu, dia merasa sangat malu. Bagaimana saya mengatakannya, Jonathan dulunya adalah seorang pria, putra yang kaya, dia tidak tahan akan ini. Kamu menyuruh kami berlutut, jadi mari kita harus berlutut? Manusia batu yang rusak, apa yang harus disembah? Jonathan bertanya pada pemuda itu. Kata-kata Jonathan langsung membangkitkan kemarahan para pemuda, dan para penjaga berbaju zirah itu segera mengepung Jonathan. Berani bersikap kasar kepada pangeran, pengadilan kematian. Saat dia mengatakan itu, pedang di tangan seorang penjaga menebas Jonathan. Jonathan menunjukkan penghinaan, kekuatan para penjaga ini bukan tandingannya, jadi Jonathan tidak takut. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang itu, lalu menendangnya. Penjaga itu ditendang ke tanah dalam sekejap, dan penjaga lainnya bergegas menuju Jonathan satu demi satu. Oke, berhenti memukul. Methu melangkah maju, dan aura di tubuhnya meledak, seketika membuat para penjaga merasa tertekan, tidak bisa melangkah maju. Merasakan aura Methu, wajah pemuda itu jelas berubah, lalu alisnya juga berkerut, menatap Methu dengan heran. Semua orang mundur. Pria muda itu berbicara, dan semua penjaga mundur. Ayo berlutut sekarang, ayo berlutut sekarang. Methu mengangguk kepada pemuda itu berulang kali, lalu menarik Jonathan dan Dev untuk sujud. Jangan membujuk hal-hal di sini, atau bagaimana kamu bisa menyelidiki rahasia di sini. Methu berbisik kepada Dev. Jonathan masih sedikit tidak puas, tetapi Dev berkata, Jonathan, dengarkan guruhu. Melihat Dev membuka mulutnya, Jonathan tidak berani mengatakan apapun. Ketiganya masuk ke kuil, lalu sujud. Saat mereka berlutut, cahaya putih samar terpancar dari mereka, dan segera diserap oleh patung batu itu. Baik Jonathan maupun Methu tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi Dev tiba-tiba mengerutkan kening, lalu menatap lurus ke arah patung batu di depannya. Saat dia berlutut, Dev merasakan jejak kekuatan spiritual tersedot dari tubuhnya, dan kemudian masuk ke dalam patung batu. Patung batu ini aneh. Jelaskan kepada pemuda itu. Dev berkata dengan suara rendah. Apa yang aneh? Apakah kamu tidak memeriksanya? Methu bertanya dengan aneh. Aku baru saja memeriksa indera spiritualku, tetapi tidak keluar. Aku perlu memeriksanya lagi. Kata Dev, lalu bangkit dan berjalan menuju patung batu itu, dan meletakkan telapak tangannya di atas patung batu itu dengan ringan. Adegan Dev ini langsung mengejutkan orang lain di sekitarnya. Beraninya kamu menyentuh dewa dengan tanganmu, itu terlalu lancang. Cepat kembali, kamu mencari kematian. Bunuh dia. Ketika orang-orang di sekitar melihat tindakan Dev, mereka semua menjadi marah. Dan orang-orang muda di luar mendengar teriakan itu dan membuat orang-orang bergegas masuk. Ketika dia melihat Dev menyentuh patung batu itu dengan tangannya, dia langsung menjadi sangat marah. Lepaskan, kamu mencari kematian. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari pemuda itu dalam sekejap. Namun, pemuda itu tidak menyerang Dev, takut dia akan merusak patung batu di sini. Tapi Dev bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia sama sekali tidak memperhatikan pemuda itu, tetapi kekuatan di tangannya meningkat, retakan muncul di patung batu, dan kemudian runtuh dalam sekejap. Pada saat patung batu itu hancur, kekuatan lingkaran sihir langsung menghilang. Dev bergumam pada dirinya sendiri, benar saja, ada formasi di dalam, sepertinya tebakanku bagus. Melihat Dev benar-benar menghancurkan patung batu itu, pemuda itu menjadi semakin marah. Pengadilan kematian. Pria muda itu menampar Dev dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, beberapa penjaga juga bergegas maju dengan pedang di tangan mereka.
Melihat ini, Jonathan meluncur ke depan dan menghentikan beberapa penjaga. Matthew mengerutkan kening, melambaikan tangannya secara acak, dan semua penjaga tersingkir. Dan pemuda itu sudah tiba di depan Dev. Lalu dia menampar dada Dev dengan keras. Ledakan. Setelah suara teredam, tubuh Dev tidak bergerak sama sekali, dan dia masih dalam keadaan berpikir. Tetapi pemuda itu dikejutkan oleh kekuatan anti-kejut dari Dev. Adegan ini membuat wajah pemuda itu berubah drastis, dan dia menatap Dev dengan kaget. Dev, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu menghancurkan patung batu ini? Bagaimana kita bisa menyelidiki rahasianya di sini sekarang? Matthew bertanya pada Dev dengan bingung. Ada berapa candi seperti ini? Dev tidak menjawab Matthew, tetapi bertanya kepada Matthew. Matthew tertegun dan berkata, saya tidak terlalu tahu, tapi setidaknya ada 100 seperti mereka. Dev menyipitkan matanya sedikit, sepertinya aku tahu sesuatu. Setelah mengatakan itu, Dev keluar. Matthew bingung untuk beberapa saat, tapi dia tetap mengikuti. Saat ini, di luar kuil, Jonathan sedang menghadapi pemuda itu. Saat ini puluhan penjaga telah tiba dan mengepung tempat itu. Dev hanya melirik orang-orang ini, mengabaikan mereka sama sekali, dan terus berjalan keluar. Patung batunya rusak, kamu masih ingin pergi, tidak mungkin. Selanjutnya, saya ingin memberitahu Anda tentang kekuatan para dewa. Saat pemuda itu berbicara, dia mulai menggumamkan kata-kata. Hukuman Tuhan, pangeran telah menggunakan hukuman Tuhan. Orang ini pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Jika dia berani menghancurkan patung batu dewa, dia pantas mati. Hukuman Tuhan datang, tidak ada yang bisa selamat. Orang-orang di sekitar semua terkejut dan berkomentar, lalu bersembunyi. Pria muda itu membaca mantranya, dan segera seberkas cahaya muncul di atas kepala Dev. Sinar itu seperti pilar, sangat menyilaukan. Mata Matthew tiba-tiba melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Teknik kuno? Apakah masih ada orang yang tahu teknik seperti ini? Matthew sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Teknik kuno apa? Dev masih tidak mengerti mengapa Matthew begitu terkejut. Lagi pula, Matthew jauh lebih profesional dalam hal mantra dan mantra. Ayo, pergi dari sini. Matthew tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia menarik Dev dan ingin pergi. Namun, rantai hitam tiba-tiba muncul di bawah kaki Dev, menahan Dev dalam sekejap. Segera setelah itu, seberkas cahaya di atas kepala jatuh dari langit dan langsung membombardir Dev. Ledakan. Terdengar suara keras, debu beterbangan, dan seluruh tanah mulai bergetar. Matthew dan Jonathan di samping juga terhempas oleh kekuatan besar. Melihat pemandangan ini, sudut mulut pemuda itu sedikit terangkat. Pada saat yang sama, di area terlarang istana, Hu Abadi yang hebat menatap patung batu setinggi lebih dari 10 meter di depannya, dan melihat potongan patung batu yang tidak lengkap, matanya penuh amarah. Karena seseorang berani merusak patung batu itu, terkutuklah dia. Immortal Huli kemudian memegang tongkat di tangannya, dan batu permata putih bersih di tongkat itu memancarkan cahaya, dan cahaya itu membubung ke langit. Ternyata apa yang disebut hukuman ilahi bukanlah teknik sihir yang dilakukan oleh pemuda itu. Apa yang dia nyanyikan bukanlah mantra hukuman ilahi, tetapi beberapa mantra psikis biasa. Selama dia melantunkan mantra, Hu Abadi yang hebat bisa merasakannya. Hu Abadi yang hebat kemudian merapal mantra, dan hukuman ilahi datang langsung. Pendekatan seperti itu tidak hanya membuat semua orang di Pulau Penglai percaya pada dewa, tetapi bahkan pejabat tinggi di istana pun mempercayainya. Jelas pemuda itu tidak tahu bahwa dia tidak menggunakan formasi ini. Hukuman Tuhan datang, tidak ada yang bisa bertahan, ini adalah akhir dari penodaan dan penghancuran patung. Pria muda itu berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan nada superior. Jelas, orang-orang di sekitar juga ketakutan, dan mereka semua mengangguk dengan putus asa, tetapi tidak ada yang berani menodai patung itu. Matthew dan Jonathan pusing karena shock dan bangun perlahan. Melihat asap dan debu di depan mereka, tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi pada Dev. Siapa bilang tidak ada yang akan selamat di bawah hukuman Tuhan? Saat ini, sosok Dev perlahan keluar dari debu. Saat ini, pemuda itu langsung tercengang, dan mata orang-orang di sekitarnya juga melebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan.
Dev takut hati para dewa akan hancur saat ini. Tidak ada bekas luka di tubuh Dev, bahkan pakaian di tubuhnya masih utuh. Pada saat hukuman dewa datang, Dev sudah mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Pria muda itu tercengang, dan menatap Dev dengan tak percaya. Siapa kamu? Tidak peduli siapa aku, yang penting aku ingin tahu siapa kamu. Mengapa kamu ingin menyerap kekuatan spiritual orang lain? Pantas saja orang-orang di sini tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, aura yang kaya di sini sama sekali tidak terbentuk secara alami, kan? Itu pasti telah dirusak. Dev berjalan menuju pemuda itu selangkah demi selangkah, dan bertanya dengan mata tajam. Pemuda itu mundur selangkah demi selangkah, dia sudah bingung dengan pertanyaan Dev, sebenarnya dia tidak tahu apa yang dikatakan Dev. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Pria muda itu mundur, dan kemudian wajahnya menjadi dingin, beri aku segalanya, dan tangkap orang-orang ini. Yang dikatakan Dev. Pemuda itu memberi perintah, dan puluhan penjaga mengerumuni dan bergegas menuju Dev dan Medhu. Paksaan meletus dari tubuh Dev dalam sekejap. Lusinan penjaga tergeletak di tanah di bawah tekanan paksaan bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan belati hitam dan menusuk ke arah Dev. Hukuman Tuhan tidak bisa menyakitimu, biarkan aku melihat apakah senjata kuno ini bisa menyakitimu. Wajah pemuda itu kejam, dan dia menggantungkan semua harapannya pada belati hitam di tangannya. Dentang. Dengan suara yang jelas, belati itu menusuk Dev dengan ganas, tapi tidak melukai Dev. Seringai muncul di wajah Dev, lalu dia meraih belati hitam itu. Senjata sihir kuno macam apa, benda yang menipu. Saat dia mengatakan itu, Dev mengerahkan sedikit kekuatan, dan belati hitam itu langsung patah. Pemuda itu tercengang, mundur lagi, dan akhirnya duduk di tanah. Merasakan paksaan yang menakutkan di tubuh Dev, keringat dingin muncul di dahi pemuda itu. Dev berjalan menuju pemuda itu selangkah demi selangkah, lalu menatapnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku adalah pangeran istana, dan ayahku adalah Zainadu. Kamu tidak dapat membunuhku, atau ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria muda itu putus asa dan pindah dari ayahnya. Zaina? Seringai muncul di sudut mulut Dev, aku masih sakit kepala. Jawab aku dengan jujur saat aku bertanya padamu tadi. Aku tidak tahu, apa yang kamu minta, aku tidak tahu sama sekali. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kamu tidak tahu? Wajah Dev menjadi dingin, dan paksaan pada tubuhnya menjadi lebih kuat. Pria muda itu berlutut di depan Dev dalam sekejap, bersujud terus-menerus. Saudaraku, aku benar-benar tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Anak muda ketakutan. Dia meraih belati hitam itu. Melihat pangeran pengadilan bersujud di depan Dev, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah lagi, dan ada perasaan yang tak terlukiskan di hati. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Saat ini, Medhu datang dan berkata kepada Dev. Dev juga memperhatikan bahwa pangeran istana ini tidak tahu apa-apa. Sungguh pangeran pengadilan yang rusak, kamu tidak tahu apa-apa. Dev mengutuk, tapi pemuda itu tidak berani kentut. Tapi Medhu bertanya kepada pemuda itu. Izinkan saya bertanya, siapa yang mengajari Anda sihir kuno Anda? Ya. Pemuda itu ragu-ragu, rupanya dia tidak mau mengatakan apa-apa. Medhu menamparnya, seketika membuat wajah pemuda itu memerah dan bengkak. Dev terkejut dengan tindakan Medhu. Medhu hanya mengangguk dan membungkuk kepada pemuda itu dengan sikap melepaskan segalanya, tapi sekarang dia tidak puas dengan jawaban itu dan langsung memukulnya. Tuan Hu, apa yang kamu lakukan? Dev bertanya dengan bingung. Ngomong-ngomong, semuanya seperti ini, dan aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, kenapa kamu masih memanjakannya? Medhu menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev terdiam beberapa saat. Ya, aku juga sudah sangat muak dengannya. Setelah Jonathan selesai berbicara, dia bergegas dan menendang pemuda itu. Tetapi sebelum kaki Jonathan jatuh, pemuda itu langsung berteriak, saya akan bicara, mantra ini diajarkan kepada saya oleh ayah saya. Di seluruh Pulau Penglai,
hanya ada beberapa orang yang memahami hukuman dewa, mantra semacam ini. Pergi, bawa aku ke ayahmu. Matt Hu menenteng pemuda itu sekaligus. Tuan Hu, apakah Anda berencana untuk masuk ke istana? Dev bertanya. Patung itu hancur olehmu, sepertinya kita tidak bisa melakukan penyelidikan rahasia lagi. Tanyakan saja langsung saja pada Zaina. Lagi pula, dia bukan lawanmu. Matt Hu tersenyum pada Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa tersenyum dan mengikuti. Nak, izinkan aku memberitahumu, jangan main-main. Ayahmu hanyalah puncak inti emas, dan adik laki-lakiku ada di alam jiwa yang baru lahir. Matt Hu menggendong pemuda itu, lalu menunjuk ke arah Dev dan berkata. Pria muda itu memandang Dev dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Dia tidak percaya bahwa pada usia Dev, dia akan berada di alam jiwa yang baru lahir. Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, Dev melepaskan aura dari tubuhnya tanpa syarat. Dev baru saja menggunakan setengah dari kekuatannya, atau paksaan saja akan menyebabkan organ dalam orang-orang ini meledak dan mati. Merasakan aura Dev lagi, mata pemuda itu penuh dengan kengerian. Lalu dia berkata dengan gemetar. Apakah kamu benar-benar berada di alam jiwa yang baru lahir? Apakah ini palsu? Tidak bisakah kamu merasakan nafasnya sendiri? Dev tersenyum dingin. Saya merasakannya, saya baru saja menyinggung Anda, saya harap Anda tidak tersinggung, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan, emas, perhiasan perak, keindahan langka, pengadilan kami memilikinya semua. Pria muda itu berkata dengan tergesa-gesa. Kami bukan perampok. Apa yang kami inginkan darimu? Keindahan yang langka, tetapi kita seorang kultivator. Kami tidak menginginkan emas, perak, dan permata. Apa gunanya keindahan yang langka? Matt Hu menepak bagian belakang kepala pemuda itu. Tuan benar, kami memiliki bagian alkemis di pengadilan, dan saya dapat memberi Anda beberapa pil. Pemuda itu ditampar, dan bukannya marah, dia malah berkata dengan senyum tersanjung. Mendengar tentang apoteker, Dev langsung tertarik, dia ingin melihat level apa alkemis di sini. Lagi pula, Dev hanya bertemu penatua Sudan yang lainnya yang memurnikan obat di lembah Dewa Obat, tetapi dia belum pernah melihat orang lain memurnikan obat sama sekali. Beberapa orang mengobrol sambil berjalan, Dev dan yang lainnya juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang anak muda ini. Nama pria ini adalah Neil Du, dan dia adalah putra satu-satunya Zaina Du. Meski agak keren dan flamboyan, hatinya lumayan, dan dia tidak menggertak penduduk biasa di Pulau Penglai. Nama inilah yang membuat Dev terdiam untuk waktu yang lama. Saya merasa orang yang menyebut kedua pria ini berseteru dengan keluarga Du. Di dalam istana, Zaina sedang beristirahat, tetapi tetua agung itu berlari dengan tergesa-gesa. Pangeran Du, ini tidak baik, seseorang melaporkan bahwa sang pangeran dibawa pergi. Kata tetua itu dengan cemas. Tubuh Zaina yang sedang berbaring berdiri dalam sekejap. Siapa? Siapa yang berani membawa anakku? Zaina bertanya dengan marah. Saya dengar mereka adalah beberapa orang asing yang baru saja datang ke Pulau Penglai kita belum lama ini. Tetua Agung berkata, cepat, kumpulkan orang dan kudaku. Di Pulau Penglai, mereka berani menyentuh anakku. Mereka benar-benar lelah hidup. Zaina penuh dengan niat membunuh. Anda harus tahu bahwa keluarga Du memiliki otoritas mutlak di Pulau Penglai, dan tidak ada yang berani menyentuh anggota keluarga Du. Segera, Zaina mengumpulkan ratusan orang dan berbaris keluar dari istana. Saat ini, Neil Du juga membawa Dev dan yang lainnya ke istana. Beberapa orang mengobrol dan tertawa, jelas akrab dengan banyak hal. Ini rumah saya. Neil Du menunjuk ke istana di depannya dan menghitung. Sial, ini terlalu besar. Setelah Jonathan melihatnya, dia tidak bisa menahan nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa pavilion gunungnya cukup bagus, tetapi ketika dia melihat istana ini dan membandingkan rumahnya sendiri, rumahnya seperti sampah. Saya melihat istana itu dibangun dengan cara yang sangat istimewa, jelas dengan sejarah bertahun-tahun. Setiap batu bata dan batu yang digunakan untuk membangun istana tampaknya langsung dipoles oleh tangan.
Kesadaran spiritual Dev menyebar dan langsung menutupi dinding istana. Dia ingin melihat apakah istana yang begitu megah dilindungi oleh formasi. Namun setelah lama mencari, istana tidak menunjukkan tanggapan, yang berarti istana tidak dilindungi oleh formasi, yang membuat Dev merasa sedikit aneh. Di dunia budidaya abadi di Pulau Penglai, secara logis, formasi pertahanan harus dikerahkan di tempat yang begitu penting. Neildu, sudah berapa lama sejak istanamu dibangun? Dev bertanya pada Neildu. Neildu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya mendengar dari ayah saya bahwa ketika keluarga kami datang ke Pulau Penglai, istana ini sudah ada. Bukankah istana ini dibangun oleh keluargamu? Jonathan bertanya dengan heran. Neildu menggelengkan kepalanya, tidak, menurut silsilah. Keluarga kami baru datang ke Pulau Penglai selama lebih dari 400 tahun. Istana ini sudah ada lebih dari 1000 tahun, bagaimana bisa dibangun oleh keluarga kami? Oke, ayo masuk dan melihat-lihat. Dev berjalan menuju istana terlebih dahulu. Karena keluarga Du bukanlah pemilik asli tempat ini, pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di sini. Ketika Dev dan yang lainnya baru saja mengambil 2 langkah ke depan, mereka melihat ratusan orang berjalan keluar dari istana, masing-masing mengenakan baju perang, sangat perkasa. Salah satu pemimpin ditutupi baju besi emas dan memegang tombak agung di tangannya. Mengapa ayahku keluar? Ketika Neildu melihat pria berbaju emas di depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sebelum Neil dapat berbicara, Zaina mendatangi Dev dan yang lainnya dengan marah. Orang gila yang berani menangkap anakku, lepaskan anakku pergi, kalau tidak kamu akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Zaina meraung dengan marah, dan nafas di tubuhnya meledak tanpa terselubung. Adapun tetua di sebelah Zaina, setelah melihat Dev, ekspresinya langsung berubah, kamu kenal mereka? Zaina bertanya pada tetua pertama. Pangeran Du, orang ini adalah orang yang kuceritakan padamu, orang yang telah mencapai alam jiwa yang baru lahir di usia muda. Penatua Agung menunjuk Dev dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung, wajah Zaina langsung menjadi sangat jelek. Lawannya ada di alam jiwa yang baru lahir, tapi dia hanya berada di puncak inti emas, bukan lawan sama sekali. Ayah, kamu membuat kesalahan. Mereka tidak menangkapku. Aku baik-baik saja. Ini hanya kesalahpahaman. Mari kita bicarakan setelah kita masuk. Neil bergegas maju dan menjelaskan kepada Zaina. Melihat ini, Zaina melihat putranya baik-baik saja, jadi dia melepaskan penjagaannya, melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk dan bicara. Zaina juga tidak ingin menjadi musuh dengan Master Alam Jiwa yang baru lahir. Akan lebih baik jika kau bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Segera, semua orang datang ke istana, dan Zaina mengirim orang untuk menyiapkan banyak barang untuk menghibur Dev dan mereka. Namun terlihat bahwa kesopanan Zaina kepada Dev dan yang lainnya juga agak waspada. Lagi pula, Dev dan yang lainnya tiba-tiba datang ke Pulau Penglai, dan Zaina tidak tahu niat mereka. Dan sekarang orang-orang seperti Zaina tidak tahu identitas asli Dev. Jika mereka tahu bahwa dialah Dev yang membunuh Delfindu, mereka tidak tahu apakah mereka akan bersikap sopan kepada Dev. Teman-teman, saya tidak tahu apakah Anda berada di sini di Pulau Penglai untuk bersenang-senang atau untuk hal lain. Zaina bertanya pada Dev dan yang lainnya. Pangeran Du, kami hanya ingin tahu, datang dan lihat-lihat. Kata Dev. Ala pemuda itu. Rasa ingin tahu? Apa yang membuat Anda penasaran? Zaina tidak mengerti apa yang membuat Dev penasaran. Pangeran Du, karena kamu bertanya, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pulau Penglai kamu penuh dengan aura, dan itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Seharusnya tempat dengan aura orang-orang di pulau ini kuat, tetapi mengapa orang-orang di Pulau Penglai yang tertinggi hanya puncak inti emas? Dev bertanya dengan lugas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun Dev mengetahui beberapa rahasianya, dia masih ingin mendapatkan konfirmasi dari Zaina. Ketika Zaina mendengarnya, dia menghela nafas tak berdaya. Sebenarnya, kami sudah tahu tentang masalah yang Anda sebutkan, tetapi saya tidak tahu alasannya, tetapi meskipun kami hanya dapat berkultivasi hingga puncak inti emas, kami semua cukup puas.
Kamu harus tahu bahwa banyak pembudidaya abadi di Pulau Penglai hanyalah orang biasa. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antar alam. Mereka hanya tahu bahwa tidak ada penyakit atau bencana, dan hidup damai itu baik. Dan orang-orang di Pulau Penglai semuanya bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun, yang tidak ada tandingannya di luar. Adapun mengapa kamu tidak bisa terus berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, tidak ada yang mencari tahu. Mungkin ada semacam penindasan di sini. Setelah mendengar penjelasan Zaina, Dev tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Zaina sama sekali tidak menginginkan kekuatan, dia tampak sangat puas ketika mencapai puncak inti emas. Melihat ekspresi Zaina, Dev tidak tahu apakah Zaina berbohong padanya atau tidak. Jadi dia menutup matanya sedikit, dan kesadaran yang sangat menakutkan tiba-tiba memancar keluar. Dengan peningkatan ranah Dev, kesadaran spiritual Dev juga meroket. Kesadaran spiritual Dev tersebar di seluruh istana, dan dia ingin mencari tahu rahasia apa yang ada di istana. Ketika Zaina melihat Dev memancarkan kesadarannya, dia tidak menghentikannya. Segera, Dev mengambil kembali kesadarannya, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia tidak menemukan apapun. Ayah, mereka secara tidak sengaja merusak patung dewa, ingatlah untuk mengaku bersalah kepada para dewa dan memaafkan mereka. Saat ini, Neil menceritakan tentang Dev yang memecahkan patung batu. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa Dev sengaja memecahkannya, tetapi dia tidak berhati-hati, terlihat bahwa Neil juga ingin membantu Dev dan yang lainnya. Apa? Memecah berhala itu? Ekspresi Zaina langsung berubah. Melihat ini, Dev berkata, Pangeran Du, saya tidak sengaja memecahkan sebuah patung batu, saya hanya perlu membayar Anda satu. Mengapa Pangeran Du sangat terkejut? Apakah ada rahasia di dalam patung batu itu? Zaina dengan cepat memulihkan ekspresinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada rahasia, hanya untuk menciptakan kepercayaan bagi semua orang, tunggu 2 hari dan biarkan pengrajin mengukirnya kembali. Sekarang sudah larut, kalian menginaplah di sini. Setelah Zaina selesai berbicara, dia memandang Neil dan berkata, Neil, bawa mereka ke kamar untuk beristirahat. Melihat ini, Dev tidak banyak bicara, dia bangkit dan menangkupkan tangannya, siap mengikuti Neil pergi. Tunggu sebentar. Saat Dev hendak pergi, Zaina tiba-tiba berteriak, adik, apakah kamu bisa menyebutkan namamu? Setelah berbicara lama, Zaina masih belum tahu siapa nama Dev. Dev. Dev dengan tenang menyebut namanya. Ketika Dev menyebut namanya, suasana langsung menjadi memalukan di tempat. Ekspresi Zaina juga berubah seketika, termasuk tatapan Neil terhadap Dev juga berubah beberapa kali. Setelah beberapa lama, Zaina berkata, apakah kamu kenal Delfindu? Dev mengangguk, ya, saya membunuhnya. Melihat pengakuan Dev, Zaina menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya. Setelah beberapa saat hening, Zaina melanjutkan, Delfindu adalah kakak laki-laki saya. Keinginannya terlalu kuat, dan dia akhirnya mati. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang Anda dan kakak laki-laki saya. Dia harus disalahkan atas segalanya. Dia terlalu mendengarkan omong kosong Douglas itu. Kata-kata Zainadu mengejutkan Dev. Awalnya dia mengira Zaina akan berbalik dan melawannya, tetapi dia tidak menyangka Zaina akan mengatakan hal seperti itu. Akibatnya, Dev tidak tahu harus berkata apa. Tuan Chen, ayo pergi. Neil membawa Dev dan yang lainnya pergi dalam suasana canggung ini. Meskipun tidak ada perubahan di wajah Neil, jelas dia berbicara lebih sedikit. Tinggal saja di sini, seseorang akan mengurus kehidupan sehari-harimu. Setelah Neil menemukan kamar untuk Dev dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Setelah Neil pergi, Matt memandang Dev, kenapa kamu tidak menyebut nama secara acak? Aku sengaja melakukannya, kata Dev. Sengaja? Apakah kamu sengaja memberitahu mereka bahwa kamulah yang membunuh Delphine? Matt sangat bingung, mengapa Dev melakukan ini? Benar. Aku hanya ingin melihat respons mereka. Saya tahu Zaina bersembunyi terlalu dalam. Dia bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dev menyipitkan matanya sedikit. Meskipun kekuatan Zaina tidak tinggi, Dev tahu bahwa hati Zaina sangat kuat selama percakapan ini.
Dalam percakapan barusan, tidak ada yang bisa mengatakan kebenaran dari apa yang dia katakan. Kalau begitu gunakan indera spiritualmu untuk menyelidiki, apakah ada rahasia di istana ini? Matt bertanya dengan tergesa-gesa. Dev mengangguk. Ya, di ujung istana ini, kesadaranku terhalang, seolah-olah terputus oleh sesuatu dari udara tipis, yang berarti pasti ada rahasia yang tersembunyi di sana. Dan saya menemukan bahwa patung-patung batu yang berlutut itu semuanya telah dijiwai dengan formasi, yang dapat menyerap kekuatan spiritual dari orang lain. Meskipun lemah, itu bisa bertambah. Kemampuan seperti ini jelas bukan yang bisa dicapai Zaina. Di belakang Zaina, pasti ada seseorang yang mengendalikan semuanya di sini. Zaina itu, dan bahkan seluruh keluarga Du, hanyalah boneka. Dev menganalisisnya dengan cermat. Kalau begitu mari kita lihat sekilas di malam hari. Begitu Matt mendengarnya, dia menjadi tertarik. Dev mengangguk, itulah yang saya maksud. Aku akan pergi juga. Setelah mendengar ini, Jonathan ingin ikut bersenang-senang. Jangan pergi, dengan kekuatanmu, jika kamu ketahuan, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dev langsung menolak Jonathan. Segera, bulan menjadi gelap dan angin bertiup kencang, dan kedua sosok dengan cepat bergerak menuju ujung istana. Kedua sosok ini adalah Dev dan Matt. Menghindari semua pos jaga, keduanya mencapai ujung dan diblokir oleh tembok. Kenapa tidak ada jalan? Matt terkejut. Tidak mungkin, pasti ada sebuah formasi di sini. Setelah Dev selesai berbicara, dia mencari dengan hati-hati. Matt tidak bisa menahan tawa ketika melihat Dev membungkuk untuk mencari dengan hati-hati. Dev terkejut, lalu menatap Matt. Tuan Hu, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu mencari formasi seperti ini. Kamu tidak dapat menemukannya sampai lebaran monyet, kata Matt. Lalu bagaimana cara menemukannya? Dev bertanya. Apakah kamu lupa apa yang aku lakukan? Sebuah organisasi kecil belaka, apakah bisa dihitung di depanku? Seperti yang dikatakan Matt, dia mengeluarkan mantra, lalu menggumamkan sesuatu, mantra itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau muda. Cahaya ini mulai memancar, dan segera di tempat tersembunyi, sebuah titik cahaya berkedip-kedip. Ini mekanismenya. Melihat ini, Matt melangkah maju untuk menekan mekanismenya. Namun dihentikan oleh Dev. Dev menggelengkan kepalanya, lalu mendengarkan dengan seksama dengan penuh konsentrasi. Lalu dia melirik Matt. Matt mengerti, dan perlahan menekan tombolnya. Segera, tembok di depan mereka mulai menyusut ke kedua sisi, dan pemandangan lain terlihat dalam penglihatan keduanya. Saat pintu dibuka, Dev dan Matt menyerbu masuk, lalu menyerang ke arah penjaga di kedua sisi, menjatuhkan mereka secara langsung. Sebelum kedua penjaga bisa melihat siapa yang datang, mata mereka menjadi gelap dan pingsan. Dev dan Matt melihat pemandangan seperti bunga persik di depan mereka, dan sebuah rumah besar tidak jauh dari sana, merasa sedikit bersemangat di hati mereka. Tampaknya ini adalah pusat dari seluruh Pulau Penglai, orang yang menguasai Pulau Penglai pasti tinggal di sini. Keduanya berjalan menuju Mensyah dengan hati-hati. Namun segera, serangkaian pantangan langsung menghalangi jalan mereka berdua. Sungguh kekuatan tabu yang kuat. Matt sangat terkejut. Dev sedikit mengernyit, dan dengan lembut meletakkan tangannya di depannya, hanya untuk merasakan tangannya menyentuh sesuatu yang sangat keras dan tidak bisa menembus. Dev perlahan mengerahkan kekuatan spiritualnya, mencoba menghancurkan tabu di depannya. Dia tidak berani meledakkan nafasnya secara langsung, kalau tidak dia akan langsung ketahuan. Tapi saat kekuatan spiritual Dev dimobilisasi, kekuatan kejutan yang sangat besar menghantamnya seketika, dan tubuh Dev terbang terbalik. Apakah kamu baik-baik saja? Matt memandang Dev dan bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, formasi tabu ini menarik. Seperti yang dikatakan Dev, cahaya keemasan samar menyelimuti telapak tangannya, dan kemudian dia menekan keras kekuatan tabu force di depannya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang besar, diikuti dengan semburan getaran. Gerakan seperti itu mengejutkan Dev dan Matt. Sialan, formasi tabu ini sebenarnya memiliki alarm, jika kamu menghancurkannya dengan paksa, itu akan aktif, ayo pergi. Matt melangkah maju dan meraih Dev. Melihat ini, Dev tahu bahwa penyelidikan tidak mungkin dilanjutkan,
jadi dia mengikuti Matt dan melarikan diri. Deru besar ini langsung membangunkan banyak penjaga. Bahkan Hu abadi yang hebat di Menshah tiba-tiba terbangun. Zaina bergegas dengan orang-orangnya, ketika dia membuka mekanisme dan melihat dua penjaga yang telah pingsan, wajah Zaina sangat jelek. Tapi saat ini, di Menshah, satu demi satu aura menakutkan terus menyebar. Merasakan nafas yang mengerikan ini, tubuh Zaina bergetar. Zaina menggigit pelurunya dan berjalan perlahan menuju Menshah, dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Merupakan dosa besar bagi seseorang untuk masuk ke area terlarang secara diam-diam. Melewati kekuatan tabu, Zaina berlutut di tanah dengan plop, dan merangkak menuju Menshah. Dahi Zaina dipenuhi keringat dingin, dan dia mulai menyesalinya. Dia menyesal membiarkan Dev dan yang lainnya tinggal di istana, dia tidak pernah mengira Dev dan yang lainnya akan menemukan area terlarang dan bahkan berani menyelinap masuk. Orang harus tahu bahwa ketika Dev menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki, ekspresinya tidak berubah. Zaina berpikir bahwa Dev tidak menemukan apapun. Hu abadi yang hebat, tolong selamatkan hidupku, Hu abadi yang hebat, tolong maafkan aku. Zaina berteriak minta ampun sambil merangkak. Setelah mendaki sampai ke Menshah, Zaina tidak berani mengangkat kepalanya, tetapi merasakan keagungan Hu abadi yang hebat, Zaina hampir takut untuk buang air kecil. Bagaimana kamu melakukannya? Seseorang berani masuk ke area terlarang di malam hari? Hu abadi yang hebat mendengus dingin. Seluruh tubuh Zaina gemetar, dan buru-buru menjelaskan, Hu abadi yang hebat, tolong maafkan saya. Devlah yang menyelinap masuk secara diam-diam. Saya tidak tahu bagaimana mereka membuka mekanisme area terlarang, jadi mereka masuk. Dev? Hu abadi yang hebat mengerutkan kening. Ya, dia yang membunuh saudaraku Delphine. Zaina berkata dengan cepat. Karena dia membunuh saudaramu, mengapa kamu menjamunya? Hari ini seseorang merusak patung dewa, dan seseorang masuk ke area terlarang di malam hari. Coba aku lihat bagaimana kamu menjadi Raja Du. Hu abadi yang hebat jelas sangat marah. Hu abadi yang hebat, Dev sudah berada di alam jiwa yang baru lahir, dan aku sama sekali bukan tandingannya. Dia juga menghancurkan patung itu, dan hukuman ilahi anjing itu gagal menyakitinya sedikit pun. Kata-kata Zaina langsung membangkitkan minat Hu abadi yang hebat. Bisakah dia melewati hukuman Tuhan? Mata Hu abadi yang hebat bersinar terang, tampaknya tubuh fisik anak ini benar-benar hal yang baik, mungkin dengan tubuh fisiknya, Tuan dapat dibangkitkan. Zaina tidak dapat memahami apa yang dikatakan Hu abadi yang hebat ketika dia mendengarnya, dan dia tidak tahu siapa Tuan yang dikatakan oleh Hu abadi yang hebat itu. Zaina hanya tahu bahwa di seluruh Pulau Penglai, hanya Hu abadi yang hebat di depannya yang merupakan master sebenarnya di balik layar. Besok, kamu membawa anak itu kepadaku. Kata Hu abadi yang hebat. Zaina tampak malu, dia bertanya-tanya apakah Dev mau mendengarkannya. Jika Dev tidak mendengarkan, dia memiliki kemampuan untuk membawa Dev ke sini dengan paksa. Pada saat ini, Hu abadi yang hebat mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya langsung ke Zaina. Kamu hanya perlu memikirkan cara untuk membiarkan dia meminum pil ini besok, dan dia akan kehilangan kekuatannya untuk sementara. Dengarkan kata-katamu dengan patuh. Ingat, minum satu akan berpengaruh, dan itu tidak boleh menyakitinya. Aku masih punya keperluan dengan dia. Hu abadi yang hebat mendesak Zaina. Bawahan mengerti? Zaina mengangguk, lalu menghela nafas lega dan keluar dari Menshah. Setelah Dev dan Matt melarikan diri, mereka kembali ke kamar mereka untuk tidur, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Akibatnya, tidak ada yang dilacak dalam semalam. Pagi-pagi sekali, Dev dan yang lainnya diundang untuk sarapan bersama Zaina. Zaina sangat antusias, seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Ini membuat Dev dan yang lainnya sedikit curiga. Beberapa, kamu datang sebagai tamu, silakan gunakan. Setelah Zaina selesai berbicara, seseorang segera membawa beberapa piring dan meletakkannya di depan Dev dan yang lainnya. Setelah dibuka, yang ada di dalamnya bukanlah sarapan bergizi, melainkan pil-pil. Adegan ini membuat Dev dan yang lainnya sedikit tercengang. Mereka belum pernah melihatnya, dan sarapan diganti dengan pil. Bagi kami para praktisi, makan biji-bijian adalah pemborosan makanan.
Ini adalah pil nutrisi yang disempurnakan oleh alkemis istana kami, yang dapat membantu kultivasi kami. Silakan dicoba. Setelah Zaina selesai berbicara, dia mengambil satu dan memakannya. Matt dan Jonathan memandang Dev bersama, keduanya tidak tahu cara membuat obat, dan mereka tidak tahu apakah ada bom di dalamnya. Dev sedikit mengangguk ke arah keduanya, lalu mengambil pil di depannya dan melemparkannya ke mulutnya. Melihat ini, Matt dan Jonathan mulai melahapnya. Akibatnya, mereka semua minum pil. Hidup mewah seperti itu bukanlah sesuatu yang terjadi setiap hari. Di pintu masuk ramuan, gelombang arus hangat menghantamnya, itu memang hal yang bagus. Tetapi ketika pil di piring di depannya semakin berkurang, ketika Dev mengambil pil terakhir dan hendak memasukkannya ke mulutnya, dia tiba-tiba membeku. Dev sedikit mengernyit dan mengendus dengan kuat. Melihat Dev berhenti tiba-tiba, jantung Zaina berdetak kencang. Dia takut Dev akan menemukan rahasianya. Jika Dev mengetahui bahwa dia telah merusak pil itu, dia pasti akan membunuhnya karena marah. Tepat ketika Zaina menatap Dev dengan gentar, dia melihat Dev hanya ragu-ragu, dan akhirnya melemparkan ramuan itu ke mulutnya. Melihat bahwa Dev telah mengambil ramuan itu, Zaina menghela nafas lega. Tentu saja, ini bagus. Setelah makan pil ini, aku benar-benar segar. Matt sudah selesai memakan ramuan di depannya, dan bahkan bersendawa. Tetapi ketika dia hendak bangun, dia tiba-tiba merasa kakinya lemas, dan dia langsung duduk kembali. Matt terkejut, dan buru-buru mengedarkan napasnya, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa dantiannya sudah kosong, dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatan apapun. Rusak. Matt meraung. Pada saat ini, Jonathan juga merasa tidak berdaya dalam sekejap, dan jatuh di kursi. Dev memandang Matt dan Jonathan seperti itu, tetapi tidak ada kejutan di matanya, dia juga merosot di kursi, tidak bergerak. Melihat adegan ini, Zaina langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, dengan IQ-mu, kamu berani datang ke Pulau Penglai untuk bermain liar. Bunuh saudaraku dan hancurkan patung itu, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Bawa mereka pergi. Zaina melambaikan tangannya, dan para penjaga bergegas maju, dan langsung mengangkat Dev dan yang lainnya. Zaina, kamu bajingan tercela, kamu benar-benar membius kami. Matt berteriak pada Zaina. Neil, aku memperlakukanmu sebagai saudara, kamu terlalu berbahaya. Jonathan memandang Neil di samping saat ini, dan memarahi begitu dia membuka mulutnya. Meskipun wajah Neil sedikit berubah, dia tidak bergerak atau berbicara. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya melirik Neil dengan ringan. Setelah Neil bertemu dengan mata Dev, dia mengelak sedikit. Segera, Dev dan yang lainnya dibawa ke area terlarang oleh Zaina. Zaina dengan terampil membuka mekanismenya, dan segera beberapa penjaga keluar dari area terlarang, menggantikan Dev dan yang lainnya. Penjaga di luar istana tidak bisa memasuki area terlarang, hanya keluarga Du yang bisa. Melihat dunia yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, mata Jonathan penuh dengan keterkejutan, karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Neil juga terkejut, meskipun dia tahu ada area terlarang di istana, dia tidak pernah memasuki area terlarang itu. Sebagai putra mahkota, Neil tidak bisa begitu saja memasuki tempat seperti ini, tetapi Zaina tetap membawa Neil masuk. Ada beberapa hal yang menurutnya perlu untuk diketahui putranya. Setelah berjalan beberapa saat, sebelum tiba di Mensyah, Zaina dengan terampil menekan tangannya ke depan, dan setelah merasakan kekuatan terlarang di depannya, itu langsung terbuka. Setelah melewati kekuatan terlarang dipulihkan kembali. Abadi yang hebat, bawahan menjalankan perintah untuk membawa pria ini. Zaina berteriak di luar Mensyah. Mendengar kata-kata Zaina, Neil di samping sangat terkejut. Dia selalu mengira ayahnya adalah penguasa tertinggi Pulau Penglai, jadi mengapa ada seseorang di belakangnya yang bahkan ayahnya mengaku sebagai bawahannya. Ketika Dev melihat adegan ini, senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Orang-orang di belakang layar, dia akan melihat secara langsung. Bawa masuk. Suara yang kuat datang dari Mensyah. Saat Dev dan yang lainnya dibawa masuk, semua orang kecuali Zaina sedikit terkejut. Saya melihat seorang pria dengan kepala harimau duduk di kursi utama, terlihat sangat menakutkan. Monster roh. Matt tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa.
Yang di depannya jelas harimau yang ganas, tapi sekarang dia bertubuh manusia, bukankah itu roh? Bersambung ke episode 158. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.